Kira-kira apa strategi yang dilakukan ataupun untuk Anies supaya bisa menang di dalam Pilpres ini? Gini Bang, ada terserahlah orang mau anggap saya bohong. Ya. Silahkan. Sampai hari ini tidak ada satupun relawan yang diorkestrasi dari balai kota. Jadi semua itu organik. Dan saya kepusingan menghadapi permintaan relawan untuk hadir di sana, di sini banyak sekali. Dan apa yang dikatakan Anies, tunggu nanti setelah Oktober. Jadi tidak ada satupun yang diorkestrasi. Setelah Oktober itu karena dia sudah selesai sebagai gubernur, baru dia boleh bicara tentang hal lain. Lebih bebas. Ya, tidak terikat dengan jabatan. Kalau soal etika memang dia luar biasa itu. Kalau ini kita dengar soal akan dipasangkan Anies dengan Puan itu gimana kira-kira? Saya nggak punya komentar. Karena itu yang berarti tidak pernah ada pembicaraan masalah itu di internal. Tidak pernah. Anies Baswedan. Tidak pernah. Dan sampai hari ini memang belum pernah ada satu kali pun rapat resmi membahas tentang capres. Jadi banyak juga teman-teman yang bertanya sama saya, pas Anda nggak tahu? Sebenarnya serius tidak. Orang tentu tidak percaya. Ya saya mau katakan apa? Memang selama ini yang terjadi seperti itu gitu loh. Jadi dia memang jelas, jangankan untuk itu ya. Ketika maju gubernur kan udah ditetapkan malam itu dia maju. Dibilang jangan diumumkan dulu. Saya mau bilang dulu dengan ibu saya. Baru dia bicara di publik. Sebelum dia bicara sama ibunya dia nggak mau. Kita tidak bicara orang, saya setuju lah. Betul. Tetapi bagaimanapun kan seandainya ya Anies ini nanti mendapat dukungan 20% lebih. Betul. Suara partai yang mendukung dia jadi presiden. Kita tidak bicara orang. Tetapi kira-kira tipe model seperti apa? Karena wakil presiden ini juga dari hasil survei ini banyak sekali. Karena kita tidak bicara orang. Tetapi kira-kira kan type yang orang seperti apa yang cocok mendampingi Anies ini? Saya nggak tahu kalau secara survei. Tapi kalau dari sisi Anies, dia bisa bekerja sama dengan siapa saja. Baik itu dengan Puan, baik itu dengan Ridwan Kamil, baik dengan Hovifah, baik itu dengan Ganjar, dengan siapapun. Karena tipikal Anies itu, satu, dia bisa kerjasama. Buktinya di Jakarta ini dia melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk orang-orang yang tidak suka dia, akhirnya ikut di dalam program-programnya dia, gitu ya. Jadi dia tuh tidak punya batasan soal itu. Yang kedua, nanti kan partai-partai itu akan melihat dari kemampuan wakilnya juga menarik suara. Ya. Saya kira itu. Karena mau menang kan? Karena mau menang. Ya. Nah, kalau soal itu otoritasnya bukan di kita lagi sudah tuh. Di partai politik. Di partai politik. Ya. Tapi kalau dari sisi Anies, dia orang yang sama sekali tidak punya batasan dengan siapapun. Kira-kira menurut Pak Ges ini 20% ini, threshold 20% ini yang mendukung Anies ini kira-kira mencapai nggak? Abang lah yang tahu Bang. Saya berada di luar posisinya Bang. yang pantasnya itu Abang, kita tuh berada di outsider Bang. Nggak berani saya menjawab itu. Karena kalau saya menjawab secara keyakinan, ya asumsi terlalu spekulatif. Nggak apa-apa, saya kira yang penting masyarakat itu kan paham. Ya kalau dari sisi selama ini yang sudah bergerak di mana-mana kayak gitu, itu kan juga sebenarnya suara partai juga, ya kan, aspirasi pemilih partai. Iya. Nah itu kalau lihat dari situ melampaui dari 20%. Gitu ya. Iya, kalau dari sisi itu. Tapi dari partainya itu sendiri ya saya nggak punya keberanian, maksudnya saya tidak punya otoritas menjawabnya. Ya tapi kan pastilah ada satu, ini kan menggunakan secara rasional, objektif, analisa politik kita iya. Problemnya adalah analisa kita secara proporsional, secara objektif seringkali dikalahkan oleh hal-hal yang tidak rasional.
Jadi kalau kita bicara sekarang objektif, terus dengan kerangka-kerangka teoritis segala macam, hasilnya jungkir balik. Ya, memang kalau kita lihat sekarang yang beredar di media sosial ya, kemudian di pembicaraan-pembicaraan banyak pengamat dan politisi bahwa seolah-olah ini baru Nasdem yang sedikit menunjukkan menunjukkan tanda-tanda bahwa arahnya mendukung Anies. Iya. Walaupun seperti dikatakan tadi, kita kan belum tahu pasti seperti apa. Karena Nasdem sendiri itu kemarin kan yang diusulkan oleh wilayah dan daerah itu ada tiga calon, yaitu Anies Baswedan, kemudian Ganjar dan Andika. Nah dari tiga calon ini kan persepsi orang Pak Surya itu menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan. Iya, karena secara angkanya orang akan berpikir gitu, bukan hanya dari Pak Bang Surya. 21 DPW menaruh Anies di nomor 1. 5 DPW menaruh Ganjar di nomor 1. Dan yang lainnya lagi baru terbagi-bagi. 32 DPW mencalonkan ada nama Anies di situ. 28 atau 29 DPW ada nama Ganjar di situ. Tapi penaruhan nomor itu kan itu juga tidak asal gitu loh. Yeah. Itulah yang menjadikan persepsi orang bahwa Nasdem itu warga Anies. Kira-kira gitulah analisa saya gitu. Ya. Tetapi walaupun mungkin masih dalam pembahasan lah ya. Pembahasan karena melihat perkembangan yang ada sekarang. Memang justru kalau orang lihat kayaknya yang lebih dekat ke Pak Anies ini kan sebenarnya PKS ya. Enggak dong. Justru tidak dekat. Bukan soal kedekatan. Kalau dari sisi historis, yang membuat deklarasi Nasdem kan Anies, yang membacakan dia. Ya. Jadi sisi sejarahnya Anies lebih kuat sebagai kader Nasdem. Kalau Nasdem masih ormas ya, karena dia deklaratornya. Gitu. Ya, tapi kan kemudian tidak lebih memilih untuk tidak berpartai ya. Tidak ikut di dalam mendirikan partai Nasdem. Ya, semakin seperti itu kan menunjukkan Anies benar-benar di tengah. Dia bisa dikatakan punya latar belakang dengan Nasdem, dia bisa dikatakan dekat dengan PKS gitu. Dekat juga dengan Demokrat. Itu. Dengan Gerindra. Nah, jadi semakin menunjukkan memang dia ada di tengah. Gitu. Ya. Saya kira itulah karena tadi mencoba membangun komunikasi secara lebih luas dengan siapapun ya. Saya kira itu syarat juga untuk seorang pemimpin.